Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makmur, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 2 Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenankan saya melalui demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah landasan atau fondasi pembentukan kebudayaan atau peradaban suatu bangsa. Kebudayaan atau peradaban tidak boleh statis, tetapi semestinya dinamis, terus bergerak maju, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti halnya kebudayaan, pendidikan pun semestinya dinamis, tidak statis, artinya harus mampu berubah, bergerak maju untuk menjawab tuntutan zaman. Perubahan dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang kekal, pasti terjadi, abadi, dan merupakan keharusan yang selalu dilakukan oleh setiap pelaku pendidikan. Keberagaman peran yang kita lakoni dari setiap pelaku pendidikan harus terjalin secara harmonis. Perbedaan peran dari masing-masing unsur elemen harus saling menguatkan dan berjalan sesuai kodratnya atau sesuai orbitnya, sehingga setiap unsur berubah dan berkembang sesuai kodratnya menuju kebudayaan atau peradaban yang diharapkan melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Pertukaran kebudayaan antar daerah atau antar suatu bangsa bukan untuk menyamakan budaya masing-masing, tetapi agar saling menguatkan identitas kebudayaan masing-masing. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan hal esensial dari suatu kebudayaan, walau dari mana kebudayaan tersebut berada. Tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menuntun segala kodrat alam yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud dan makna dari pernyataan tersebut adalah pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik diharapkan dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pendidik harus menjadi among, mengasuh dan memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan peserta didik, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikut, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan seharusnya dikembangkan menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Tantangan yang kita hadapi saat ini tidaklah semakin mudah dibanding dengan tantangan yang dihadapi oleh para guru sebelumnya. Tantangan yang dihadapi para guru pendidik saat ini adalah menghadapi dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Percepatan perkembangan dan revolusi teknologi komunikasi sangat menantang bagi segenap pelaku pendidikan, khususnya bagi guru, untuk terus
menyesuaikan, dan mengadaptasi diri terhadap transformasi dalam dunia pendidikan. Kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat, khususnya peserta didik, sungguh telah memberi dampak positif bagi mereka. Tetapi tidak sedikit dampak negatif yang siap menggerogoti dan memengaruhi motivasi mereka. Peran kita sebagai guru, peran kita sebagai pendidik di ruang-ruang kelas akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam membelajarkan peserta didik. Belajarkanlah peserta didik kita sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Merdeka belajar. Hakikat merdeka belajar sesungguhnya menyiratkan makna besar bagi pendidik atau guru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan memberikan ruang yang cukup luas bagi satuan pendidikan dan pendidik atau guru untuk bereksplorasi, berinovasi dalam merancang kurikulum satuan pendidikan, perangkat ajar sesuai dengan kodrat alam atau kodrat zaman yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan. Kementerian hanya memberikan tujuan akhir dari setiap capaian pembelajaran. Bagaimana mencapainya? Itu diserahkan kepada kemampuan dari masing-masing satuan pendidikan atau pendidik dalam berinovasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidik atau guru yang baik adalah satu, pendidik atau guru yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Hal ini seiring dengan semboyan Ingarso Sum Tugolo. Yang kedua, pendidik atau guru yang mampu memberikan semangat, inspirasi, motivasi bagi peserta didik. Hal ini senada dengan semboyan Magyo Mangunkarso. Dan yang ketiga, pendidik atau guru yang dapat memberikan kepercayaan kepada peserta didik di dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Merdeka belajar tergambar dari wajah-wajah guru dan wajah-wajah peserta didik. Mereka bisa belajar dimanapun, belajar dengan gembira karena mereka belajar sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan zamannya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing. Berikut saya akan berikan beberapa contoh konkret di sekolah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Walau sesungguhnya saya sendiri tidak menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti pada gambar yang pertama, upacara bendera menyiratkan syarat makna, diantaranya membina karakter, disiplin. Kemudian gambar kedua yang memberikan gambaran bahwa bakat dan minat peserta didik itu harus diperhatikan di dalam pengembangan potensi yang dia miliki. Literasi Al-Quran akan menguatkan karakter peserta didik. Dan kegiatan ekstrakurikuler dalam hal ini Palang Merah Indonesia dan ekstrakurikulernya juga turut menjadi bukti implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini menjadi bukti dan akan menjadi sesuatu penguatan untuk pengembangan lebih lanjut karena ini sesungguhnya relevan dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian demonstrasi konseptual filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan sebagai wujud refleksi diri sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Takalar, Angkatan 6, Provinsi Sulawesi Selatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.